Bayangkan dari sebelum puasa ya, berarti 11 Maret itu kan puasa ya. 11 Maret, sekarang tanggal 4 baru 4 Mei baru bisa dilaksana. Tapi mungkin itu hanya kodarilah aja lah. Tapi kita bersyukur aja walaupun emang sangat lambat dan sangat kecewa, tapi akhirnya kita bisa bertemu di gedung rakyat yang mulia ini. Adapun mungkin tuntutan kami yang sangat izin ya di acara ini ya, di acara audiensi ini, yaitu mungkin nanti akan disampaikan juga oleh rekan-rekan kami, oleh Pak Risan, mungkin Pak Iwan, nanti ada Pak Deden yang akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan temuan kami selama ini. Adapun secara garis besar ya, yang mungkin tema yang akan kita ini ya, satu, penegakan hukum yang nyata oleh Kejari Garut terkait dugaan pidana proyek Pepas 2. 2. Pembayaran ganti rugi uang kepada warga selaku pemilik tanah yang sah. 3. Pemberian sanksi kepada para pelaku yang terlibat dalam mafia tanah proyek Bypass 2. Mungkin itu garis besarnya ya tuntutan kami. Adapun penjabarannya nanti mungkin akan dijabarkan oleh rekan-rekan kami. Mungkin untuk singkat waktu ya, karena mungkin ini pembahasan akan mungkin agak panjang dan akan alot ya. Dari saya mungkin untuk sementara dicukupkan dulu segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya di sini berbicara mewakili beberapa unsur. Saya pribadi selaku advokat yang memang menangani klien saya yang ada kaitannya dengan proyek Bypass 2 ini. Selain itu, saya juga secara pribadi juga kan tergabung dan masuk di beberapa LSM di Garut, perkara tentunya, dan beberapa ormas yang lain. Selain itu, yang ketiga, saya berbicara juga sebagai warga sipil biasa, Pak, yang menyampaikan pandangan-pandangan hukum saya sebagai warga negara sipil. Yang pertama, saya akan menyampaikan ini dengan mekanisme yang sesederhana mungkin. Saya akan coba tuangkan dalam sesederhana mungkin. Jadi klien kami itu melaporkan adanya dugaan proyek mafia tanah dalam proyek pembebasan lahan jalan Bypass 2. Kenapa kita lakukan laporan kepada kejaksaan? Karena kejaksaan itu bagian dari 3 unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas Kinerja Pemberantas Mafia Tanah, selain institusi Polri dan BPN itu sendiri. Jadi harapan kami dan tujuan kami itu, kita ingin membuka dulu rangka permasalahan yang kami lakukan. Setelah kami melakukan laporan, terjadilah beberapa dinamika, yaitu adanya penelusuran perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Garut pada saat itu dengan melakukan panggilan kepada kami, kepada pelapor. Nah, kemudian ini dihadirkan juga anak dari klien saya. Kebetulan klien saya udah sepuh, Pak, jadi diwakili sama anaknya. Itu proyek ini tahun 2018, Pak, dan kami baru laporkan secara hukum itu tahun 2025, khususnya saya ya, karena ini sudah ditangani ya. Sebelum saya juga sudah dilakukan beberapa laporan dan klarifikasi. Singkat cerita, Pak, ketika saya menunggu bagaimana realisasi penegakan hukum, kami memperoleh fakta adanya pengembalian dana dari orang yang kemudian bisa dikonfirmasi itu dari salah seorang pegawai BPN yang dulu menjabat di Kabupaten Garut, sekarang sudah pindah ke Bandung kalau tidak salah. Nah, kami kemudian lakukan konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Garut. Kenapa ini tiba-tiba ada pengembalian? Nah, terjadilah ini saling lempar opini. Ketika pada saat itu Dinas PUPR menyampaikan, dan itu sudah terkonfirmasi pada saat mediasi klarifikasi audiensi di ASDA 2, menyatakan kami menerima ini karena dititipi oleh
konfirmasi ke BPN, kenapa orang BPN tersebut menitipkan. Saya diperintah dan disuruh oleh Kejaksaan Negeri Garut untuk menitipkan uang, mengembalikan ke kas daerah kerugian yang diduga kami laporkan. Kemudian kami menanyakan kepada pihak Kejaksaan Negeri Garut dan telah melakukan audiensi yang sangat sering kita lakukan. Ya alasannya ini harus diketahui dulu, istilahnya tidak ada jawaban yang jelas ya, mungkin kita akan tanya nanti kenapa alasannya pihak kejaksaan bisa memerintahkan dari pihak BPN untuk membayarkan sejumlah uang kepada kas daerah tanpa prosedur yang jelas, tanpa dasar hukum yang jelas. Karena sepengalaman saya, biasanya pembayaran kepada kas daerah itu harus ada dulu temuan atau audit BPK atau setidak-tidaknya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Garut untuk melakukan sifatnya konsinyasi atau apapun itu. Nah, terjadilah titipan uang. Mungkin itu yang kita akan bahas hari ini. Jadi, saya akan simpulkan, ada 3 komponen, ada unsur yang akan kita bahas hari ini, yang mewakili semua unsur-unsur rekan kita di sini. Pertama, kita sangat konsen terhadap aset negara, untuk penyelamatan aset negara. Karena apa? Karena kami berkeyakinan ini akan timbul kerugian negara yang lebih besar apabila saya selaku advokat melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pemda Garut yang tentunya akan disertai dengan tuntutan ganti rugi material dan imaterial yang tidak akan kecil. Itu. Yang kedua, dari rekan-rekan LSM perkara dan LPKSM tentu mengenai kinerja aparatur negara yang akan kita kritisi. Karena menurut kami ini tidak ada penegakan hukum yang real dan transparan. Jadi itu yang poin kedua. Dan yang ketiga tentunya, saya pribadi selaku advokat dari klien saya meminta pemenuhan hak kepada klien saya sebagai warga negara yang memang kami klaim memiliki hak terhadap tanah yang gagal salah bayar tersebut. Jadi kata kuncinya ini adalah salah bayar. Harusnya kepada seseorang tetapi ini kepada orang lain, dan kami berkeyakinan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, bukan karena kesalahan administrasi biasa. Nah, dari penyelesaian perkara itu ada 2 caranya. Yang pertama dengan restoratif justice, yang tentu restoratif justice itu adalah hasil usulan dari Kejaksaan Agung salah satunya untuk memperkecil atau meminimalisir banyaknya kasus-kasus yang bergulir di pengadilan negeri. Kalau tidak RJ, ya litigasi jalankan. Litigasi itu penegakan hukum, gitu kan? Secara hukum normal. Karena kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Garut bahwa Inspektorat Garut pertama tidak berwenang melakukan penelusuran perkara ini. Yang kedua mengalami keterbatasan mengenai wewenang dan tugas. Karena tentunya ini akan menggali lebih dalam dengan perkara yang jauh sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kejaksaan kepolisian, jangankan yang masih hidup, yang meninggal pun bisa digali lagi. Makanya kewenangan itu sangat luas kalau kejaksaan kan. Yang pertama ada output dari penegakan hukum maupun penyelesaian perkara. Yang kedua outputnya apa? Sanksi internal kepada pihak-pihak terkait. Kami telah melakukan laporan kepada Kanwil BPN Jawa Barat dan kita sudah registrasi. Bagaimana sanksinya? Karena di portal Satgas Anti Mafia Tanah juga salah satu yang akan menjadi komponen penyelesaian perkara dari disipliner pegawai, dan itu kita kawal, kita lakukan kaitannya. Kenapa kita juga mengundang BKD? Karena apabila ada dari dinas atau oknum dinas yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang, maka wajib dilakukan tindakan nyata juga selaku ASN-nya seperti itu. Makanya tidak terbatas dan tidak mencakup hanya belah pihak saja. Semuanya kita untuk kita. Dan yang ketiga, output dari penegakan hukum adalah pemenuhan hak kepada warga negara, kepada kami. Ada 3 output yang bisa kita bicarakan pada kali ini, dan alternatif yang saya tawarkan sangat sederhana. Kenapa ada dari bidang BPKD? Kalau memang dirasa unsur-unsur yang terlibat ini seperti BPN, Kejaksaan
Garut dengan PR tidak bisa memberikan solusi. Saya menawarkan alternatif, batalkan akses yang sekarang sudah menjadi adanya jelas perbuatan melawan hukum. Dan saya nanti akan sampaikan kepada Bapak Dewan kami itu sudah ada ekspor dari kejaksaan, walaupun ini belum murni penyelidikan atau penelusuran sampai tahap penyelidikan hidup ya, tapi ini sudah ada hasil yang memang ini indikasinya secara logika dapat dinilai sendiri oleh Dewan bahwa adanya unsur perbuatan hukum yang nyata. Jadi mudah-mudahan forum ini bisa menyelesaikan output tadi. Pertama, sekarang ada uang yang dikasih saya tidak mengejar uang, karena itu bukan milik saya secara faktual, itu adalah milik orang yang membutuhkan. Karena kalau milik klien saya yang mengejar ke sana, kosongkan patoknya sehingga klien saya akan menjual ke pihak lain. Adapun nanti pembebasan lagi silahkan beli lagi dengan kapital tahun sekarang. Dengan semestinya, karena tidak sesuai dengan mekanisme SOP. Kenapa? Ini para pihak itu tidak dipanggil langsung oleh pihak kejaksaan. Misalkan satu panitianya dari kelurahan, dari kecamatan, dari BPN. Nah, di situ harusnya berkumpul atau dipanggil kan secara SOP gitu kan. Nah, makanya di sini kami sangat terkait penegakan yang dilakukan oleh pihak Kejari Kabupaten Garut waktu kasih yang lama Bapak Jaya dan waktu di sana audiensi menyampaikan bahwa Pak Kasih Pak Jaya bahwa betul ini adalah penerima manfaatnya adalah Pak Adi waktu itu, dan di situ juga ada anaknya dari Pak Adin dan juga dari kuasa hukumnya ada menyatakan seperti itu sudah betul. Tetapi pada waktu pihak kejaksaan datang ke PUPR, dia menyebutkan bahwa ini belum jelas pemiliknya siapa. Jadi bingung. Cara penyampaian waktu kita audien di kejaksaan menyatakan betul penerima manfaatnya Pak Adi, blok Adin ya. Tapi di PUPR menyatakan ini belum jelas siapa. Akhirnya dikembalikanlah uang tersebut, dan yang mengembalikannya saya aneh gitu. Waktu tahun 2018 pembebasan lahan tanah tersebut, yang menerima penggantian itu adalah Pak Haji Adi. Tapi kenapa yang mengembalikan uang dari pihak BPN inisial F? Dan kalaulah memang itu ada pengembalian dari inisial F dari BPN tersebut, berarti di situ ada unsur dugaan perbuatan melawan hukum dan tidak mengumpulkan unsur perbuatan melawan hukum. Tidak berhenti di situ, di pasal 4 jelas. Tidak mengumpulkan unsur perbuatan melawan hukum gitu. Walau kerugian negara dikembalikan, proses hukum harus berjalan. Makanya kami dengan sangat kecewa, kami sebagai warga Garut sangat mencintai Kejaksaan Negeri Garut, mencintai. Jadi oknum Kejaksaan Negeri Garut ini sudah mencoreng malah. Karena sekarang itu lagi gencar-gencarnya, tapi seperti ini. Nah, setelah itu kami melakukan audiensi lagi dengan Pak Kejari, dengan Pak Kasih yang baru. Kita audiensi dengan Kasih Indra yang baru, dan ini akan dievaluasi peninjauan ulang kembali di dalam mekanisme lidik-sidik perkara ini. Berarti dianggap gugur di dalam penyelidikan pertama waktu Kasih Indra yang lama dianggap gugur, sekarang akan dievaluasi oleh Kasih yang baru dalam penangannya. Maka uang yang dititipkan oleh pihak BPN yang berinisial F tolong dikembalikan. Karena dalam penegakan supremasi hukumnya yang Kasih Indra yang lama itu menurut kami cacat demi hukum, Pak. Itu dikembalikan ke penyetornya. Dan juga kenapa ini ya, tadi saya bilang, kenapa sih dari pihak BPN yang mengembalikan? Seharusnya yang mengembalikan uang itu yang menerima tahun 2018 itu Pak Haji Adin. Kenapa dia disentuh Haji Adinnya? Aneh kan, yang mengembalikan dari BPN, harusnya yang mengembalikan yang menerima, gitu loh Pak Dewan. Logis kan? Namun, mungkin mohon dicatat notilan bahwa perkara yang dulu dari Kasih Indra yang lama ini bakal demi hukum dan akan dievaluasi kata Kasih yang baru, peninjauan kembali perkaranya. Jadi uang yang disetorkan oleh orang BPN tersebut dengan inisial F dikembalikan ke penyetornya. Kan itu atas perintah dari Kasih Intel yang lama, atas perintah Pak Kejari.
Pak Kejari tidak memerintahkan. Pak Kejari tidak tahu kali mencatut nama kejaksaan. Maka dari itu kami sebagai Dewan ini sebagai kontrol juga ya terhadap kinerja APH tersebut. Mungkin teman LSM perkara dari Pak Arisan, advokat dari Pak Deden, dari Pak Iwan. Sebetulnya permasalahan ini memang sudah lama Pak, dan kami pun sedikit mendengar informasi juga Pak. Ini kaitan dengan sudah dilaporkan ke kami juga Pak. Memang saya juga sudah mendengar. Tapi mungkin sedikit akan kilas balik ke belakang Pak, berdasarkan regulasi. Yang pertama bahwa jalan lingkar bebas atau lingkar Cipanas ini memang ini adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga kalau berbicara tentang kepentingan umum tentunya di dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya ini berpayung hukum terhadap Undang-Undang 22 tahun 2012. Kemudian pada tahun 2018 atas permintaan instansi yang membutuhkan tanah dalam ini BPN, BPN selaku pelaksana pengadaan tanah melaksanakan proses pengadaan tanah. Maka pada saat itu dibentuklah yang namanya Satgas A dan B. Satgas A bertugas untuk melaksanakan pengukuran bidang-bidang tanah yang terkena fase. Jadi semua bidang-bidang tanah di atas fase tersebut pasti diukur. Pengukurannya juga mungkin pemilik tanah ikut serta hadir kalau lihat proses yang sudah terjadi. Kemudian dibentuk juga Satgas B yang melibatkan dinas instansi dari pertanian Pak. Kenapa dilibatkan pertanian? Karena untuk mendata aset atau terdapat di atas tanah tersebut. Kemudian juga dari dinas PUPR dia untuk menilai berapa sih tegakan-tegakan yang berupa bangunan-bangunan di antara tanah yang terkena peraturan tersebut. Kemudian dari Satgas A dan B tersebut Pak, itu dituangkan di dalam daftar nominatif. Daftar nominatif ini berisikan siapa pemilik tanah tersebut, berapa luas yang terkena fase. Kemudian ada apa di atas tanah-tanah tersebut Pak. Kemudian dokumen apa yang dilampirkan pada saat pelaksanaan pengadaan tersebut. Setelah ada daftar nominatif tersebut, ini disampaikan kepada APSL atau kantor jasa pemilik publik untuk dilakukan pengukuran, untuk dilakukan penilaian. Dia bertugas untuk menilai berapa nominal solatiumnya terhadap bidang-bidang tanah yang dibebaskan tersebut. Kemudian dilakukan istilahnya itu musyawarah dengan para pemilik tanah Pak. Pak, karena Bapak sekian, luasnya sekian, tegakannya ini dan nilainya sekian. Itu ditawarkan Pak, yaitu berbentuk musyawarah. Setelah masyarakat yang terkena dampak menerima hasil penilaian disampaikan oleh APSL penilaian, tentunya ini ketua pelaksana yang dalam hal ini sebagai pelaksana melakukan validasi Pak. Validasi itu membetulkan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Satgas A dan B untuk dilakukan pembayaran Pak. Yang mana yang membayar itu ya tentunya ini adalah instansi yang membutuhkan tanah. Dalam hal ini PUPR. Jadi proses pelaksanaan pengadaan tanah ini memang sangat panjang Pak. Kami hormati juga rekan kami dari instansi terkait, ada Pak Kadis PPR, kemudian Pak Sekjen PPR, Pak Ajis dari BPN dan BPN, kami hormati dari BKD dan BPKD serta tamu lain. Jadi mungkin kami sedikit menjabarkan. Awalnya ini ada laporan masyarakat dari, kalau saya tidak salah, dari Tata Laut Home atas nama Pak Arisan, betul ya Pak? Dari awalnya Pak ya. Kemudian kami menerbitkan
kebetulan kami di bidang intelijen Pak, dan penanganan ini pada di bidang intelijen, jadi kami menerbitkan surat operasi intelijen atau bahasa lainnya penyelidikan penegakan hukum di bidang intelijen. Itu di akhir tahun kemarin 2025. Itu kemudian waktu itu hasilnya memang betul tadi disampaikan masih Pak Jaya. Kalau sekarang sekitar 2 bulan udah ganti yang baru Pak, masih jalannya. Kemudian dari surat perintah operasi intelijen itu sudah banyak melakukan pengumpulan data dan juga pengumpulan bahan-bahan keterangan terkait dengan tadi pertanyaan siapa-siapa saja yang dipanggil ke kantor dan seperti apa. Itu sudah terdapat beberapa pihak, tapi tidak bisa kami sebutkan siapa saja pihaknya Pak secara rincinya. Kemudian terkait dengan apakah itu dipanggilan menggunakan surat kemudian ke kantor atau ke lapangan, itu balik lagi Pak, itu memang teknik penyidikan kami, teknik penyelidikan itu memang diajarkan seperti itu Pak, kita bisa memanggil ataupun kita ke lapangan. Terkait dengan pool data pool bucket, pada intinya selama perjalanan itu diperoleh beberapa hasil yang kemudian sudah kami laporan perkembangan hasil pada pelapor pada saat itu. Nah kemudian terkait dengan tadi ada juga pengembalian Pak, kami juga mengetahui adanya itu Pak, yang saat ini waktu itu melalui BPN karena sumber anggarannya tanahnya pada saat itu adanya di BPN. Nah namun terkait dengan apa yang tadi disampaikan, apakah ini arahan atau dan sebagainya, arahan dari oknum dan sebagainya, kami tidak bisa memastikan itu Pak. Tapi secara instansi kami tidak pernah mengeluarkan surat yang mana menyatakan agar saudara A atau saudara B atau saudara C untuk membayarkan uang kepada pihak PUPR untuk dikembalikan kepada kas daerah. Kalau secara instansi kami tidak pernah mengeluarkan surat itu Pak. Nah kemudian tadi ada juga singgungan terkait dengan kepemilikan dari aset tanah itu. Kalau kejaksaan sendiri tidak bisa Pak menentukan siapa pemiliknya. Itu menurut hemat kami yang bisa menentukan adalah pengadilan negeri. Dan juga meskipun dan juga kami sudah melihat adanya berita acara kesepakatan antara pihak Haji Adin dan juga pihak pelapor Pak, klien Bapak, saya lupa namanya Pak. Iya, itu yang mana menyatakan pada saat itu akan dilakukan verifikasi ulang. Kemudian juga dengan Pak mulai awal tahun ini kami sudah berkoordinasi dengan inspektorat, betul tadi disampaikan. Kemudian kami dapatkan berita acara yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan PUPR dan juga BPN. Apakah sudah dilakukan, apakah sudah pernah dilakukan validasi ulang? Nah jika ada, kita menunggu hasil itu Pak. Mungkin itu dulu Pak dari kami. Jika ada yang tanya lagi mungkin berkembang diskusinya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.